Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih mengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita pernah membentak mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberi kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ar-Rafiq Official. Sahabat fillah, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini Anda semua ada dalam ketaatan, sehat walafiat, bahagia dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat juga, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun sebelum lanjut, aktifkan dengan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video terbaru dari channel YouTube Ar-Rafiq Official seputar doa, amalan dan juga hasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat lagi. Setiap orang tua tentu selalu berharap yang terbaik untuk anaknya, seperti menjadi penurut dan berhati lembut. Nah, ada amalan doa agar anak menjadi penurut dan berhati lembut yang bisa dipanjatkan. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda bahwa anak bisa menjadi penyejuk hati orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun begitu, anak juga bisa menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya. Hal itu tertulis dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Contoh cobaan dari anak bisa saja anak sering keluyuran, tidak nurut dan keras kepala bila diberitahu. Maka dari itu
Orang tua bisa memanjatkan doa melembutkan hati anak yang keras kepala atau doa agar anak tidak keluyuran. Hanya saja sebenarnya anak-anak tersebut tidak bisa disebut nakal, sebab menurut Dr. Ahmad Suryawan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, hal itu termasuk dalam perkembangan anak yang wajar. Perkembangan anak pada dasarnya terjadi dalam 3 tahap, yakni usia 0 hingga 1 tahun, 1 hingga 3 tahun, dan 3 hingga 6 tahun. Dalam tahapan-tahapan tersebut, sikap anak biasanya berubah-ubah dan orang tua harus menyikapi dengan cara yang berbeda. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih mengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita pernah membentak mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka yang justru membahagiakan kita dalam lelah di sisa waktu dan tenaga kita. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapus air mata dan pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapus air mata kita. Kita berhutang banyak pada anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya merekalah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Merekalah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Kita selalu berhutang kepada anak-anak kita, anak-anak yang setiap hari menjadi korban dari betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar residu ketidakbecusan kita saat mencoba menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberi kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Allah tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Iya, lebih baik dari sebelumnya. Di mana belinya? Semoga bermanfaat. Pasarnya di mana? Semoga di kantin. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan semoga kita bisa membimbing anak kita menuju jalan surganya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.